Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, barakallah. Pada hari ini saya lagi-lagi dikontak oleh teman kita, saudara kita seperjuangan, menanyakan informasi yang lagi viral di sosial media saat ini. Sebenarnya saya tidak terlalu mantau ya yang ada di sosial media. Kalau saya mah ngepost aja, tapi jarang dilihat gitu. Jadi saya nggak tahu teman-teman informasi apa yang lagi viral sekarang. Tapi teman kita kemarin tadi malam juga ngontek saya, ngirimin bahwasannya ada yang viral, menanyakan ke saya apakah beritanya ini hoax atau fakta. Berita apa itu teman-teman? Berita mengenai travel Mukimin pemberangkatan ziarah kemarin selepas habis Id Mubarak yang ada di Jeddah. Menurut informasi travel ini, saya nggak bisa nyebutin travelnya ya, menjaga nama baik beliau juga karena masih teman-teman kita juga. Menurut informasi travel ini ketahan ya, mungkin di checkpoint atau di taktis ketahan, sehingga membuat jemaahnya sebagian masuk tarhil gitu ya, atau ditahan ke Sumisi, sehingga mereka harus terpaksa dideportasi karena mereka tidak ada kelengkapan dokumen yang resmi. Jadi yang ditanyakan oleh teman kita yang masuk ke DM saya bahwasanya ini berita hoax apa fakta. Sebenarnya kalau yang saya dapetin ya, finalnya itu fakta teman-teman. Memang fakta, ada satu bus yang tertahan itu menggunakan bis wadu katanya ya. Kalau yang saya dengar ini ya, mudah-mudahan informasi ini tidak dilencengkan lagi gitu kan, karena saya dengar dari pihak yang ada gitu kan, ada. Jadi di sini saya sebenarnya bikin video ini dari temen aja gitu kan, agar mengkonfirmasi ini fakta atau hoax gitu. Sebenarnya kalau informasi ini insya Allah fakta teman-teman, karena memang ada satu bis yang tertahan dan jemaahnya ada sebagian yang masuk Sumisi, karena jemaahnya ada sebagian yang minta keluarin gitu. Jadi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, khususnya yang ibu-ibu yang ada di rumah majikan, teteh-teteh yang ada di rumah majikan yang jarang keluar, agar begini ya, kita ngasih arahan yang gampang bahasanya aja, agar cepat dipelajarin, ada cermatin oleh teman-teman semuanya. Mengenai travel Mukimin ya, inget lo ya, travel gitu kan, Mukimin, namanya ini travel Mukimin teman-teman. Yang mana travel Mukimin ini kita ada dua sisi di sini. Sisi pertama adalah bahwa travel Mukimin ini travel yang hanya dibentuk spontan oleh saudara-saudara kita yang punya grup di Arab Saudi ini, khususnya di Jeddah, untuk niatan memberangkatkan teman-teman PMI semua dalam bentuk bergrup, baik mau ibadah umroh ataupun ziarah Madinah, seperti itu. Jadi kalau dibilang resmi nggak resminya travel ini, kebanyakan 85% semuanya nggak resmi ya, karena itu dibentuk spontan tanpa ada izin dari PPH, dari Kemenak, seperti layaknya travel-travel dari Indo. Karena mereka ini hanya mau membantu kalian agar kalian mau ibadahnya itu bergrup gitu. Makanya dibantu nyariin bisnya, dibantu untuk booking hotelnya mungkin kalau ke Madinah, mungkin dibantu untuk transportasinya, atau dari sistem cateringnya juga. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, sekali lagi ini buat ibu-ibu yang ada di rumah ya, biar ini nggak simpang siur saling menyalahkan teman-teman. Nggak baik ya orang Indonesia kok saling menyalahkan. Memang semua kalau masalah takdir, tapi kita juga harus melihat dari sisi mana nih, agar kita nggak bisa selalu ngujat orang, ngecap orang salah gitu kan. Kasihan gitu kalau saling menyalahkan. Jadi di sini kita hanya mau membantu meluruskan, kita ada di tengah-tengah teman ya. Kita ini ada di tengah-tengah, nggak ada di pihak travel, nggak ada di pihak jemaah yang sudah tertahan ini, enggak. Kita ada di tengah-tengah, tapi saya mau ngambil dari sisi travelnya dulu, bahwanya travel ini dibentuk spontan oleh teman-teman kita, saudara kita yang punya grup
Makanya travelnya namanya juga pakai nama mereka juga gitu, mungkin nama grupnya, mungkin nama anaknya, mungkin nama istrinya, mungkin nama beliau juga. Makanya nama travelnya di sini banyak, sampai bingung kalian mungkin memilihnya. Cuman kalau ditanyakan resmi enggaknya, mereka itu enggak resmi, mereka ilegal karena itu dibentuk spontan hanya untuk niatan menjembatani peribadahan kalian buat PMI baik yang resmi atau yang kabur yang mau ikut. Tapi kalau diminta jaminan ini aman nggak, ini dijamin aman nggak, mereka nggak bisa jamin. Semua travel yang ada di Saudi ini tidak bisa menjamin keamanan kalian, karena mereka juga travel ilegal, karena mereka juga hanya membantu, ya kan, membantu menjembatani kalian. Tapi kalau diminta dijamin keamanannya, mereka nggak bisa bantu gitu. Itu satu ya. Jadi harus pinter loh Bu gitu. Jadi nggak bisa kita spontan, wah ini salah travelnya, wah ini salah travelnya. Nggak bisa spontan seperti itu. Ini maaf, bukan ini ngebela travel, enggak. Mas ngebela travel karena orang travel, enggak. Saya ngambil di tengah-tengah, tapi saya mau ngambil dari sisi travelnya dulu, agar kalian fasih, agar kalian cerdas gitu loh. Jadi kalau nemu-nemu apa-apa itu ditelaah dulu, kayak gitu. Itu kalau ngambil dari sisi travel lo ya. Jadi mau kalian ikut travel manapun, mau kalian ikut travel yang banyak jemaah sebagaimanapun, kalau itu masih travel mukimin, itu nggak akan menjamin keamanan kalian. Itu satu gitu kan. Jadi kalau kalian mau ikut, kalian harus pasrah bener-bener, selamat ya, berarti kalian masih ada nasib di Saudi. Kalau kalian terjadi seperti itu, ada tapis di jalan, ketangkep, itu sudah jadi takdir gitu loh. Itu sudah jadi takdir, karena apa? Karena yang kalian ikutin bukan travel resmi, dan kalian pun sudah tahu gitu loh, travelnya nggak resmi, yang ikut nggak resmi. Kalau ada apa-apa ya udah takdir gitu loh. Benar nggak? Jadi siapa yang mau disalahkan gitu loh? Siapa yang disalahkan? Oh, travelnya. Nah begini, ini kalau kita ngambil dari sisi travel gitu. Sekarang kita ngambil dari sisi jemaahnya, agar nanti buat saudara-saudaraku yang punya travel atau yang membentuk travel mukimin di Arab Saudi ini bisa mengambil titik pelajaran dari kejadian-kejadian seperti ini. Memang ada sih, saya melihat dari VT-nya Teteh yang kemarin saya dikirimin itu ya, mungkin di tag juga saya bahwasannya katanya ini salah travelnya. Kenapa ini nggak ngambil bus yang resmi, dilihat dulu fahasnya, nggak dilihat dulu keresmian supirnya, agar nggak ngefek ke jemaahnya. Ya memang benar, kalau diambil sisi baiknya, kata Tetehnya itu benar, kayak gitu. Ini juga pelajaran buat teman-teman, saudara-saudaraku yang punya grup travel dari travel A sampai Z. Ini yang harus menjadi titik pelajaran buat kita semua, buat kalian khususnya para ketua-ketua travel, di saat memberangkatkan jemaah-jemaah baik melaksanakan umroh ataupun ziarah Madinah, kalian tetap harus di-share di grup bahwasannya ini adalah pemberangkatan, atau kita hanya menjembatani kalian berangkat, memfasilitasi dari bus, transportasi, hotel. Tapi kalau untuk keamanan kita lillahi ta'ala semua, karena kondisi kalian semuanya kebanyakan 85% orang overstay atau ilegal. Itu harus dikasih statement seperti itu, agar jemaah yang ikut kalau ada apa-apa tidak menyalahkan travel. Jadi ini jadi titik pelajaran nih buat teman-teman yang punya travel gitu, travel mukimin ya, agar di saat kalian membuat program-program baik pelaksanaan ibadah umroh atau perjalanan ziarah Madinah, itu harus bisa disurvei dulu, harus bisa dicek dulu. Paling tidak kalian harus mengambil bus yang resmi atau yang syarikat yang gede, kayak Busarhat, kayak Hijazi atau yang selainnya. Pokoknya yang busnya itu yang syarikat resmi. Ini juga penting, jangan sampai ngambil bus asal-asalan, bus apalagi bus waduk ya, jangan. Karena bus waduk itu ya seperti itu kejadiannya, karena jangan sampai ngejar murah gitu ya. Jadi saya ambil dari sisi jemaahnya, saya ambil dari sisi travelnya ya, saya satuin begini agar tidak saling menyalahkan. Dan di sini saya tidak membela pihak travel dan saya tidak bisa membela pihak jemaah, tapi ini akan kita satukan agar kita tidak pecah dan saling menyalahkan.
Seperti itu, paham teman-teman ya. Jadi buat ibu yang di luar sana yang mau ikut program perjalanan ibadah umroh Mukimin atau perjalanan ziarah Madinah Al Munawwarah, baik rute-rute ke Badar lah atau apa, terjadi apapun di jalan, pencegatan, itu kalian harus legowo, harus siap. Kalian ya tidak bisa menyalahkan pihak-pihak lain kalau ada apa-apa dengan kalian, karena status kaburan itu, status overstay itu, jangankan ikut program seperti itu, kita buka pintu mau keluar rumah aja resiko udah menunggu bagi orang yang overstay. Paham ya? Jadi kalau ada apa-apa kita tidak bisa langsung menyalahkan orang lain, begini begitu, nggak bisa teman-teman ya. Kita harus bisa melihat dari kondisi kita bahwa kita ini, contoh, kosongan, mau ke Bekala aja kalau memang takdirnya ketangkep ya tangkep. Kalau pengen aman ya udah di rumah, contohnya seperti itu. Tapi untuk travel juga ya kita harus ngasih tahu dengan secara etika yang baik gitu. Nggak boleh kasar ngomongnya, harus kita sama-sama. Ini namanya musibah teman-teman. Ini namanya musibah, tapi namanya musibah kita harus ambil titik pelajarannya, khususnya pada travel, agar kedepannya dia bisa melihat, mengcross check, agar tidak mengambil transportasi yang ilegal, yang murah gitu kan, tapi tetap ngambil yang dari syarikat resmi base-nya. Supirnya ditanyain itu satu syarikat nggak dengan syarikat base-nya, jangan sampai nyabur dari luar gitu. Itu yang nomor 2. Jadi di sini kita benturin nih agar semuanya tidak terpecah belah. Kalau teman saya tadi nanya hoax atau fakta, ya insya Allah fakta gitu kan. Yang ditanyakan hoax atau faktanya, tapi kita ngomong panjang lebar agar kita bisa memberikan arahan-arahan buat ibu-ibu yang mau ikut program umroh atau program ziarah. Harus siap Bu ya, harus siap. Kalau ibu sudah memutuskan untuk ikut travel Mukimin loh Bu ya, mereka tuh nggak ada yang resmi Bu, nggak ada yang bisa menjamin keamanan ibu. Makanya kalau ibu memang niat mau ikut, ya udah lillahi ta'ala, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Kalau ada apa-apa ya udah takdir. Seperti itu, tidak bisa menyalahkan siapapun. Tapi travelnya patut nggak disalahin, diarahin juga, dikasih pelajaran juga, agar nanti buat travel-travel yang memberangkatkan jemaah-jemaah Mukimin ini bisa lebih cross check lagi untuk pengambilan transportasinya, agar bisa mengambil di syarikat yang resmi. Supir juga harus bisa sesuai dengan nama syarikat busnya. Seperti itu tuh ya teman-teman ya, agar teman-teman di luar sana tidak saling hujat di komen, di sosial media, di Facebook saya dikirimin screenshotnya, aduh kok bisa ya, gak saling menyalahkan ya. Jadi di sini bagi kalian yang kaburan, jangankan ikut program seperti itu, kita keluar pintu depan rumah aja risiko udah menunggu loh, risiko udah menunggu. Ingat loh, risiko udah menunggu. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman, agar teman-teman bisa lebih cerdas, logis lagi berpikir. Kalau ada apa-apa tidak saling menabrak-nabrakkan gitu kan, karena kita memang satu di sini, seperjuangan, niat yang sama, mengais rezeki. Kalau memang terjadi seperti itu, kita anggap musibah ya. Semoga yang ketangkep ya mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, diberi rezeki nanti di luar sana ya, walaupun nggak bisa balik lagi ke sini dengan jangka waktu yang panjang. Semoga Allah memberikan ganti rezeki pekerjaan di luar sana yang lebih baik. Seperti itu teman-teman ya, berpikirlah cerdas, jangan sampai kalian saling menyalahgunakan. Kita ini tetap saudara seperjuangan di visa luar negeri semua. Insya Allah kalian luar biasa semua, sukses selalu.